Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyika Alia Syakila, mahasiswa Fakultas Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sistem Persamaan Linear dan Kuadrat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang terhormat Ibu Diana selaku dosen mata kuliah Teknik Informatika yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari apa yang saya kerjakan. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu kita ketahui nih, ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari nanti, yaitu pengertian sistem persamaan linear dan sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita kenal dengan SPLDV. Dan juga ada beberapa contoh soal, fungsi, dan lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, mengenai sistem persamaan linear dan kuadrat. Baik, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu kita harus mengetahui dulu nih, apa sih arti sistem persamaan linear itu? Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita juga perlu ketahui bahwa sistem persamaan linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linear satu variabel dan juga sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Nah, sedangkan nih, persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang mengandung variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan satu. Nah, dari beberapa sumber referensi yang saya telah analisis, maka dapat saya simpulkan sendiri bahwa persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat digunakan metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, atau bahkan dua metode, yaitu metode eliminasi dan juga substitusi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, kita akan membahas lebih dalam salah satu metode grafik yang ada pada sistem persamaan dua variabel. Metode grafik adalah metode yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Ada pula langkah-langkah menggambar grafik. Yang pertama, menggambar grafik masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius dengan menggunakan metode titik potong sumbu. Dan kedua, jika garis berpotongan pada sebuah titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki sebuah anggota, yaitu X dan Y. Yang ketiga, apabila garis itu sejajar atau tidak berpotongan, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota atau himpunannya kosong. Dan terakhir yang keempat, jika kedua garis berimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tidak banyak hingganya. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yaitu merupakan suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah A dan B merupakan koefisien dan C adalah konstanta. Persamaan kuadrat juga merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde atau pangkat 2. Nah, langsung nih kita masuk ke contoh soalnya. Oke, jadi di sini ada contoh soal persamaan linear dua variabel yang akan kita selesaikan sama-sama nih. Nah, yang pertama ada 2x ditambah 3y sama dengan 8 dan x ditambah 2y sama dengan 5. Sistem persamaan linear itu dibentuk umumnya seperti ini nih. Kita punya variabel x dan y dan yang akan dicari nilainya nanti yaitu ax plus by sama dengan e dan cx plus dy sama dengan f. Nah, itu bentuk umumnya. Jadi nanti A dan B, C, D-nya kita sebut sebagai koefisien, sedangkan X dan Y-nya kita sebut sebagai variabelnya, dan EF-nya kita sebut sebagai konstanta. Contohnya kita akan menyelesaikan soal tadi, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 8, dan X plus 2Y sama dengan 5. Cara penyelesaiannya biasanya menggunakan metode substitusi, eliminasi. Dah, banyak banget nih yang bertanya, eliminasinya gimana? Eliminasinya menyamakan koefisien dari salah satu variabel lalu dikurangkan. Nah, setelah dapat nilainya,
dengan 10. Lalu kita kurangkan 2x ditambah 3y min 2x plus 4y sama dengan 10. 2x kurang 2x habis ya. Lalu 3y kurang 4y hasilnya min y. 8 dikurang 10 minus 2. Nah, kita kali nih dua-duanya jadi y sama dengan 2. Y tadi sama dengan 2 ya. Jadi kita dapat nilai y-nya adalah 2. Nilai y-nya ini kita substitusi balik ke persamaan bebas. Misalnya kita x plus 2y sama dengan 5. Jadi x plus y-nya ini sama dengan 2 dikali 2. Jadi sama dengan 5 ya. Lalu dapat x-nya setelah dihasilkan, yaitu x sama dengan 5 min 4 dan x-nya sama dengan 1. Berikutnya ada contoh soal persamaan linier dan kuadrat. Bisa kita lihat bentuk umumnya ya. Nah, perintah soalnya ialah tentukan nilai x dan y, sehingga dari sini kita peroleh atau kita gantikan x min y sama dengan 4. Berarti dari sini x sama dengan y plus 4 kita substitusikan ke dalam x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10. Nah, kita gantikan x sama dengan y plus 4 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10. Kita buka, y plus 4 dikuadratkan adalah y kuadrat plus 8y plus 16 plus y kuadrat sama dengan 10. Y kuadrat digabung y kuadrat yaitu menjadi 2y kuadrat plus 8y plus 16 min 10 sama dengan 6 dan sama dengan 0. Lalu kita bagi 2 dari sini, kita peroleh y kuadrat plus 4y plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi y plus 3 dikali y plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh juga y plus 3 sama dengan 0 atau y plus 1 sama dengan 0. Jadi y plus 3 atau maksud saya y plus y sama dengan min 3 dan y sama dengan min 1. Untuk mencari x-nya kita substitusikan ke dalam x sama dengan y plus 4. Sehingga dari sini y-nya adalah min 3 plus 4. Jadi diperoleh x-nya sama dengan 1. Dari sini juga kita substitusikan lagi x sama dengan y4. Y plus 4 diperoleh x sama dengan min 1 plus 4. Jadi x sama dengan 3 kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 1, min 3. Ketika x-nya 3, maka y-nya min 1. Selanjutnya, ada fungsi linier. Pada dasarnya, definisi fungsi linier adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada himpunan A dengan anggota himpunan lain di himpunan B. Nah, fungsi linier ini sendiri atau bisa disebut juga dengan persamaan garis lurus seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Fungsi dalam dunia matematika akan sangat berkaitan erat dengan unsur pembentukannya, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Lanjut, kita akan masuk ke materi memahami hal-hal lain dalam fungsi linier. Nah, di dunia matematika, keberadaan fungsi dapat juga diartikan sebagai hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, yang masing-masing variabelnya mempengaruhi satu sama lain. Dalam fungsi ini, ada pula terdapat beberapa komponen yang berupa variabel bebas dan terikat, konstanta, serta koefisien. Baik nih, selanjutnya ada cara daftar penyajian fungsi dengan grafik yang bisa kalian lihat di atas ya. Gambarnya dan juga tutorialnya bisa kalian coba nih. Dan di slide selanjutnya juga ada contoh hasil penggambaran grafiknya. Selanjutnya ada kemiringan suatu garis. Berhubung fungsi linear itu berkaitan erat dengan grafik, maka garisnya harus miring dan tepat. Bisa teman-teman baca juga di slide selanjutnya ya, serta penjelasannya. Oke, selanjutnya ada hubungan antara garis lurus, yaitu ada dua garis yang saling berimpit, dua garis saling sejajar, dua garis berpotongan, dan juga dua garis saling berpotongan, tegak lurus. Oke, lanjut kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang kita dapat pelajari hari ini adalah kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, serta memahami rumus-rumus persamaan kuadrat linier dengan seksama dengan tepat. Dengan begitu, kita dapat menyelesaikan persoalan persamaan kuadrat dan persamaan linier dengan cepat dan benar. Baik teman-teman, itu saja yang saya dapat sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau teman-teman tidak berkenan dengan perkataan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.